Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengorganisasian satuan kerja audit intern bank serta norma dan kode etik auditor intern. Sebelum kami masuk kepada materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wulandari dengan NIM 2230401087 dan teman saya Nadatul Khairian dengan NIM 2230401073. Baiklah, saya Nadatul Khairian akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang apa itu sistem kerja audit intern. Sistem kerja audit internal pada dasarnya adalah proses penilaian independen terhadap aktivitas perusahaan. Auditor internal bertindak seperti pengawas internal yang memeriksa berbagai aspek pengelolaan bisnis. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan dan konsultasi kepada manajemen agar operasional perusahaan berjalan lebih baik. Selanjutnya yaitu berdasarkan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank atau SPF-AIB, bank harus memiliki beberapa elemen penting untuk memastikan efektivitas audit internal. Yang pertama yaitu struktur. Struktur terdiri dari piagam audit intern, yaitu dokumen yang menjelaskan peran, tanggung jawab, dan wewenang fungsi audit internal. Selanjutnya, Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI, yaitu unit independen yang melaksanakan fungsi audit internal. Selanjutnya, pimpinan SKAI, yaitu memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam audit internal. Yang kedua yaitu proses. Proses terdiri dari perencanaan audit, yaitu dilakukan secara sistematis untuk memastikan cakupan audit yang memadai. Selanjutnya, pelaksanaan audit dilakukan dengan menggunakan metodologi audit yang sesuai. Selanjutnya, pelaporan audit menyajikan hasil audit secara objektif dan konstruktif. Berikutnya yaitu tindak lanjut hasil audit, yaitu memastikan bahwa rekomendasi audit ditindaklanjuti dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu kompetensi. Kompetensi terdiri dari sumber daya manusia, yaitu memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai dalam audit internal. Selanjutnya, pengembangan profesional, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan keberlanjutan kepada staf audit internal. Selanjutnya yang keempat yaitu objektivitas. Terdiri dari independensi, yaitu bebas dari pengaruh dan intervensi pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya yaitu objektivitas, yaitu bersikap imparsial dan tidak memihak dalam pelaksanaan audit. Yang kelima yaitu asuransi. Terdiri dari program mutu, yaitu memastikan kualitas dan efektivitas fungsi audit internal. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja SKAI secara berkala. Yang terakhir yaitu pentingnya SPF-AIB. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan bank. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bank. Yang ketiga, mencegah dan mendeteksi fraud dan risiko lainnya. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap bank. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan Indeks Keefektifan Audit Internal IB 2014 yang diterbitkan oleh Institut Bankir Indonesia IB, SKAI yang efektif harus memiliki beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, struktur. Struktur terdiri dari piagam audit intern, yaitu menegaskan peran, tanggung jawab, dan wewenang SKAI. Selanjutnya yaitu struktur pelaporan, yaitu memastikan akses langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya yaitu posisi dalam struktur organisasi, yaitu independen dari fungsi yang diaudit. Yang kedua, proses.
terdiri dari perencanaan audit, yaitu berdasarkan risiko dan mempertimbangkan tujuan organisasi. Selanjutnya pelaksanaan audit, yaitu sesuai dengan standar audit internal. Selanjutnya pelaporan audit, yaitu tepat waktu, akurat, dan objektif. Dan selanjutnya tindak lanjut hasil audit, memastikan, merekomendasikan ditindaklanjuti. Yang ketiga, kompetensi. Terdiri dari keterampilan dan pengalaman, yaitu memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai. Dan selanjutnya pengembangan profesional, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf. Yang keempat, objektivitas. Terdiri dari independensi, yaitu bebas dari pengaruh pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, objektivitas, yaitu bersikap imparsial dan tidak memihak dalam audit. Yang kelima, asuransi. Terdiri dari program peningkatan mutu, yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas SKAI. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja SKAI. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern. Yang pertama, audit. Audit keuangan bertugas memastikan ketepatan dan kepatuhan pencatatan keuangan, serta memastikan aset organisasi terjaga. Audit operasional bertugas menilai efektivitas dan efisiensi proses dan prosedur organisasi. Audit kepatuhan bertugas memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Audit TI bertugas menilai keamanan dan efektivitas sistem informasi dan teknologi organisasi. Yang kedua, konsultasi, yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Tugas selanjutnya itu membantu manajemen dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal dan efektif. Yang ketiga, investigasi, yang bertugas melakukan investigasi atas dugaan fraud atau pelanggaran lainnya. Membantu manajemen dalam mengambil tindakan yang tepat atas hasil investigasi. Yang keempat, pemantauan. Bertugas memantau tindak lanjut atas hasil audit dan rekomendasi. Dan tugas selanjutnya yaitu memantau perkembangan risiko dan pengendalian internal organisasi. Yang kelima, edukasi, yang bertugas untuk memberikan edukasi kepada staf organisasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Materi selanjutnya yaitu norma dan kode etik auditor. Yang pertama, integritas, yaitu auditor harus menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, objektivitas, yaitu auditor harus bersikap imparsial dan tidak memihak dalam proses audit. Yang ketiga, keahlian profesional, yaitu auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Keempat, kerahasiaan, yaitu auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu auditor harus berperilaku secara profesional dan menghormati semua pihak terkait. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Kami mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.